Shalom sekali lagi, kanan kiri katakan selamat. Ya, hari ini Bapak Ibu saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu pertama. Kalau Bapak Ibu ingat, masih berkaitan dengan spiritual journey kita, Be a Warrior, bahwa sejatinya Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, kita ini sebetulnya mengalami yang namanya peperangan rohani setiap hari. Dan kita ini adalah pejuang secara rohani, dan musuh kita adalah oknum yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, untuk kita bisa menang, kita butuh belajar dari Yesus sendiri. Dan di bulan ini, khususnya di minggu pertama, kita belajar bahwa ternyata strategi Yesus untuk bisa menghadapi musuh adalah dia berada di satu posisi di mana dia mengerti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Nah, karena ini yang akan saya sampaikan masih ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di minggu pertama, maka izinkan saya mengulang secara singkat pembelajaran kita di minggu pertama. Dimulai dengan Matius 26 ayat 39, ketika Yesus berdoa di Bukit Yerusalem, ada kalimat yang Yesus ucapkan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, pemahaman yang berbeda dan pemaknaan yang berbeda dari ayat ini menimbulkan kontroversi atau perbedaan pendapat ketika orang Kristen berhadapan dengan musuh. Dari sekian banyak, saya mau ambil contoh yang paling gampang, sakit penyakit. Karena pemahaman ini, maka ada versi pertama yang mengatakan, ya kalau sakit boleh saja berdoa, tapi jangan memaksa Tuhan untuk kita bisa sembuh. Kenapa? Karena Yesus sendiri juga kalau berdoa selalu berkata, janganlah yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi berdoa jangan memaksa Tuhan untuk kita sembuh. Ini saya ambil contoh sakit penyakit ya Bapak Ibu. Nah, dari orang-orang kelompok ini yang percaya dengan versi atau pendapat ini, mereka tidak bisa berkata secara tegas bahwa semua ini adalah musuh kita, karena mungkin mereka mempercayai itu bukan musuh, itu adalah alat Tuhan untuk mendidik manusia. Diberikan sakit supaya sadar, diberikan sakit supaya bertobat, diberikan sakit supaya balik kepada Tuhan. Nah, itu versi yang pertama. Jadi mereka tidak bisa berkata secara tegas ini musuh. Mungkin bukan musuh, mungkin itu alat Tuhan. Sebab bisa saja ini adalah Tuhan yang memberikannya. Itu sebabnya kalau kita boleh berharap sembuh, tapi jangan maksa sembuh. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, kelompok ini mereka lebih memilih untuk kelompok ini lebih memilih untuk berdamai saja dengan masalah. Kalau sakit ya sudah berdamai saja dengan penyakit, dan itu akan lebih aman, tidak menimbulkan kekecewaan. Nah, itu kelompok yang pertama. Lalu kemudian ada pendapat yang kedua yang berkata seperti ini. Tunggu dulu. Matius 26 ayat 39 nggak boleh dikutip dengan cara seperti itu. Lihat dulu konteksnya apa ini, perikopnya. Dan perikopnya Yesus sedang berdoa untuk rencana Bapa dalam hidupnya. Jadi ini Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Konteksnya
Yesus sedang berbicara kepada Bapa untuk rencana atau destiny Bapa dalam hidup Yesus, di mana untuk Yesus bisa menggenapi destiny itu, pengorbanan harus dilakukan dan harganya adalah dirinya sendiri yang harus disalibkan. Tapi Yesus tidak sedang berkata untuk ini. Dan itu dibuktikan dengan banyak kisah di dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus bertemu dengan banyak orang sakit. Yesus langsung berkata Efata, Yesus langsung berkata aku mau, jadilah kau tahir. Yesus langsung berkata talitakum dan sebagainya. Yesus tidak bertanya dulu kepada Bapa di surga, Bapa, kira-kira orang buta ini boleh disembuhkan apa enggak? Mungkinkah engkau yang memberikan dia buta supaya dia bisa bertobat? Yesus tidak tanya kepada Bapa dulu. Tetapi ketika Yesus berhadapan dengan sakit penyakit, Yesus langsung dengan otoritas memerintahkan penyakit itu pergi. Jadi, kenapa Yesus tidak tanya dulu kepada Bapa? Karena Yesus tahu kehendak Bapanya, bahwa dia datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan. Menyelamatkan dalam bahasa aslinya sozo, itu bicara bukan hanya keselamatan yang bersifat kekal, bukan bicara hanya memindahkan dari neraka kepada surga, tetapi juga berbicara banyak hal, termasuk memulihkan kesehatan. Jadi ada penggunaan ayat yang tidak tepat menurut versi kedua. Itu beda konteks. Harusnya biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku yang jadi. Itu diucapkan ketika kita mencoba lari dari rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan buat hidup kita seringkali menuntut pengorbanan. Karena rencana Tuhan buat kita seringkali perlu yang namanya ada bagian dari hidup kita yang disalibkan. Dan biasanya kita lari dari sana. Kita nggak mau sesuatu yang berupa salib, yang menyakitkan, yang menderita, yang mengorbankan sesuatu dari hidup kita. Harusnya ayat inilah yang kita gunakan. Aku nggak mau si Tuhan berkorban, aku nggak mau si Tuhan disalib, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, tetapi kalau kita berhadapan dengan masalah, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa buat kita. Pengertian kita tentang ini akan menentukan sikap kita kepada setiap masalah yang kita hadapi. Jadi, Yesus berada di posisi yang tahu kehendak Bapanya. Dengan siapa dia berhadapan, Yesus tahu apa kehendak Bapa untuk saya menghadapi ini. Dengan apa dia berhadapan, Yesus tahu apa kehendak Bapa untuk saya menang terhadap ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti dan bisa membedakan. Dan lalu kemudian kita mau pilih yang mana, yang versi 1 atau versi kedua. Penjelasannya ada di khotbah minggu pertama. Bapak Ibu kalau yang nggak hadir, tim Espro waktu itu sempat merekam untuk mendokumentasi. Tujuannya adalah untuk Bapak Ibu yang ingin mengulang atau ingin meminta rekamannya, nanti bisa diberikan linknya. Nah, hari ini Bapak Ibu, ini adalah bagian pertama yang sudah kemarin dibahas, dan hari ini saya akan melanjutkan di bagian yang kedua. Yesus bukan hanya menang menghadapi musuh, tetapi Yesus juga menang untuk menyelesaikan rencana Bapa dalam hidupnya, atau yang sering kita dengar finishing well. Dia menyelesaikan sampai garis akhir apa yang menjadi tujuan Bapa dalam hidupnya, sekalipun harganya sangat mahal, yaitu dengan hidupnya yang disalibkan. Nah, kita percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita adalah dipanggil dengan sebuah tujuan ilahi yang seharusnya perlu kita jalani, perlu kita mengerti bahwa kita bukan hanya menang terhadap masalah-masalah kehidupan, tetapi kita juga harus finishing well. Bapak Ibu, kalau sampai nanti kita ketemu Tuhan Yesus, kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan semua tugasmu, finishing well. Dan Tuhan akan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Masalahnya, apakah kita bisa menang terhadap ini ketika banyak hal
yang harus kita lalui untuk menjalani destiny Bapa dalam kehidupan ini. Nah, itu sebabnya kita akan belajar dari Yesus. Hal pertama yang kita akan lihat di dalam Kolose 2 ayat 15 dikatakan, ini saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Kalau saya rangkum menjadi satu kalimat Bapak Ibu, Kolose 2 ayat 15 berkaitan dengan mengapa Yesus bisa menang dalam menggenapi rencana Bapa, sekalipun harus melalui sebuah pengorbanan dan hidup yang disalibkan. Karena ternyata bagi Yesus salib bukanlah kekalahan, tetapi salib adalah kemenangan. Amin. Kalau seringkali kita bertanya kapan sih Yesus mendapat kemenangan, biasanya pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Sebetulnya itu tidak tepat, karena ayat Alkitab mengatakan dia melucuti pemerintah-pemerintah, dia melucuti dalam terjemahan baru, dia melucuti pemerintah-pemerintah, membuat segala roh yang memerintah berkuasa menjadi tidak berdaya, bahkan kemudian menggiring mereka dalam pawai kemenangan. Saya cari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pawai itu apa sih? Kayak arak-arakan untuk merayakan kemenangan. Ternyata Yesus merayakan kemenangan. Dia melucuti musuhnya justru pada salib. Pada waktu Yesus disalib, Yesus sudah menang. Jadi bagaimana Yesus bisa menyelesaikan destiny-nya padahal disalib, sedangkan kita sendiri melihat dia bergumul dengan hal itu. Bapa, jika boleh lalukan cawan ini daripadaku. Kemanusiaannya pun merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berat dan menakutkan. Bapa, jika boleh lalukan cawan ini daripadaku. Artinya itu pun merupakan sebuah pergumulan buat dia untuk bisa menggenapi rencana Bapa. Tetapi bagaimana Yesus bisa menang? Karena Yesus tahu bahwa salib bukanlah kekalahan, tetapi salib adalah kemenangan. Dan yang kedua Bapak Ibu, di dalam Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu, bagi Yesus pengorbanan bukanlah sebuah kerugian. Pengorbanan adalah bukti kasihnya kepada kita. Ketika Yesus berkorban, ketika Yesus disalib, dia tahu bahwa dia sedang membuktikan kasihnya kepada kita semua untuk menyelamatkan kita semua. Dan dia tahu bahwa salib bukan berarti dia kalah, tetapi salib adalah kemenangan. Nah sekarang Bapak Ibu, bicara tentang destiny Tuhan dalam hidup kita, itu kan setiap kita berbeda-beda ya. Setiap kita setiap destiny secara spesifik untuk setiap orang berbeda-beda. Tapi hari ini saya ingin membahas yang secara umum saja. Di dalam Alkitab dikatakan oleh Rasul Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau boleh dikatakan Bapak Ibu, rencana Tuhan buat hidup kita, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan ingin bukan lagi kita yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Rencana Tuhan yang paling dasar, yang paling basic ketika dia memanggil kita Bapak Ibu menjadi orang percaya, dia ingin hidup di dalam kita. Sebab hanya ketika dia hidup di dalam kita, maka dia bisa memanifestasikan dirinya.
Dan barulah kita bisa melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Bukan lagi saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bukan lagi saya yang bisa melakukan, tetapi oleh karena Kristus yang hidup di dalam saya. Bukan karena saya lagi yang bisa atau yang kuat, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam saya. Ada banyak hal keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia, tetapi keterbatasan itu menjadi tidak lagi ada hanya ketika Kristus hidup di dalam kita. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, bagaimana supaya Kristus hidup di dalam kita? Jalannya adalah dengan salib. Tidak mungkin Kristus hidup di dalam kita sebelum kita menyalibkan diri kita sendiri. Hanya ketika kita menyalibkan semua tentang kita, maka semua tentang Yesus itu akan keluar dari hidup kita. Nah, ini adalah rencana Tuhan buat hidup kita semua orang percaya, Bapak Ibu. Yang paling dasar, yang paling umum adalah kerinduannya untuk hidup di dalam kita, sehingga orang melihat kita bukan lagi melihat kita, tetapi melihat Yesus di dalam kita. Hanya dengan cara itu kita bisa berkata bahwa kita bisa menjadi terang dan kita bisa menjadi garam. Sebab semua yang kita lakukan dari diri kita sendiri tidak akan pernah bisa membuahkan apapun kecuali Roh Kudus yang melakukan. Jadi Bapak Ibu, masalahnya sekali lagi, untuk bisa Kristus hidup di dalam kita, ada satu ayat berkata seluruh makhluk menantikan anak manusia, yaitu Yesus, dinyatakan di dalam kita. Ternyata kita seringkali sudah percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah diberikan lahir di dalam kita, tetapi anak manusia belum bisa dimanifestasikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita belum disalib. Karena kita masih hidup sendiri dan tidak mengizinkan Yesus hidup di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, masalahnya adalah bagaimana kita bisa menang terhadap rencana Tuhan, supaya nanti kalau kita ketemu dengan Tuhan, aku sudah menyelesaikan selama hidup di bumi. Tuhan, aku mengizinkan Tuhan yang hidup di dalam aku. Aku melakukan bukan apa yang aku mau, aku melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Sebab itu dibutuhkan pengorbanan. Sama seperti Yesus berkorban. Ada pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan, yang akan membuat Kristus hidup di dalam kita. Yang pertama adalah pengorbanan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, ini di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Dalam New King James dikatakan sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam The Message dikatakan, is the best thing you can do for Him. Itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Apa itu hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini kan ayat sering kita dengar Bapak Ibu. Tapi apakah kita sudah mempersembahkan? Untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, itu dibutuhkan pengorbanan Bapak Ibu. Ini bicara tentang waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada waktu yang terbatas kita hidup di bumi. Bagaimana Bapak Ibu akan membawa hidup tubuhmu untuk mengisi waktu yang Tuhan percayakan? Akan membawa hidup kita untuk mengisi hari-hari yang Tuhan berikan. Dengan cara seperti apa kita membawa hidup kita, tubuh kita, untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Itulah persembahan kita, kudus atau tidak, berkenan atau tidak. Itulah ibadah kita. Juga berbicara tentang keinginan dan ambisi-ambisi.
Ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus, maka bukan lagi bicara tentang keinginan-keinginan kita sendiri Bapak Ibu, tetapi ini adalah keinginan-keinginan Yesus. Setiap hari Bapak Ibu, apa yang kau lakukan dengan tubuhmu, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, apakah kita hanya melakukan apa yang kita inginkan, atau mungkin ambisi-ambisi kita, atau kita melakukan apa yang Yesus inginkan. Itulah ibadah yang sejati. Kudus atau tidak, berkenan atau tidak. Juga berbicara tentang pikiran, emosi, dan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan sesuatu. Apakah kita menyerahkan perasaan kita untuk merasakan apa yang Yesus rasakan? Itu mempersembahkan tubuh kita Bapak Ibu. Apa kita hanya menggunakan perasaan kita untuk urusan kita sendiri, sehingga kita akhirnya jadi baper-baperan lah. Karena Yesus tidak pernah baper Bapak Ibu. Apakah kita memberikan perasaan kita untuk merasakan apa yang Yesus rasakan? Ketika melihat sesuatu, apa yang Yesus rasakan ya untuk hal ini? Apa yang Yesus pikirkan ya untuk hal ini? Apakah kita menyerahkan pikiran kita sebagai pikiran, sebagai persembahan yang kudus, berkenan, sebagai ibadah yang sejati, sehingga kita hanya memikirkan apa yang Yesus pikirkan, sehingga kita hanya merasakan apa yang Yesus rasakan? Ketika Bapak Ibu melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, apakah Bapak Ibu menggunakan perasaanmu untuk merasakan apa yang Yesus rasakan untuk mereka semua? Itulah persembahan, itulah korban yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mempersembahkan? Yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Kehendak Allah aja ada 3 level Bapak Ibu. Apa yang baik? Yang baik belum tentu berkenan. Apa yang berkenan? Yang berkenan belum tentu yang sempurna. Apa yang sempurna? Bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita? Jangan serupa dengan dunia ini. Itu berarti kalau kita bicara tadi tentang menggunakan waktu kita, membawa tubuh kita dalam untuk mengisi waktu-waktu kehidupan kita, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia pakai waktu mereka untuk hal-hal yang seperti ini, jangan sama dengan mereka. Kalau dunia mengisi hidup mereka dengan keinginan-keinginan dan ambisi dari dirinya sendiri, jangan serupa dengan mereka. Kalau kita serupa atau sama, berarti kita tidak ada bedanya Bapak Ibu. Kalau dunia memiliki cara berpikir tertentu dan perasaan, cara menggunakan emosi tertentu dan memperlakukan tubuhnya dengan cara yang salah, firman Tuhan berkata jangan sama dengan mereka. Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, kata firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memenuhi destiny Tuhan dalam hidup kita, simpelnya sangat mudah. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan sama caranya dengan orang dunia ini. Bagaimana orang dunia ini memperlakukan hidupnya, bagaimana orang dunia ini memperlakukan tubuhnya, jangan sama dengan dunia ini. Itulah memenuhi destiny Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita tidak sama, orang akan melihat, iya itu garam di tengah dunia, iya itu terang di tengah kegelapan. Kalau kita belum bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, mana mungkin Bapak Ibu kita akan menjadi garam dan terang dunia. Kalau cara kita masih sama dengan orang dunia Bapak Ibu, masih sama dengan dunia ini, maka kita tidak akan bisa memenuhi destiny yang lebih lagi dalam hidup kita. Jadi yang kedua adalah pengorbanan dengan memberi bantuan.
memberi bantuan. Dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi waktu kita berbuat baik, memberi bantuan, ternyata itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita. Tapi itu juga nggak cukup, Bapak Ibu. Kita juga harus memberi bantuan, itu bicara kepada kita juga harus peduli kepada orang lain. Berkorban. Nah, ini adalah korban, Bapak Ibu ya. Lanjut. Apa salib dan pengorbanan menurut Anda? Ada definisi pengorbanan seperti ini. Pengorbanan berarti mengizinkan mengalami kerugian demi kebaikan yang lain. Betul ya Bapak Ibu ya. Waktu kita berkorban artinya tuh kita mengalami kerugian demi kebaikan orang lain, demi kebaikan yang lain. Pengorbanan itu juga melepaskan hal-hal yang berharga dalam hidup kita, lepas dari kenyataan bahwa kita mungkin tidak memperoleh keuntungan. Itu baru namanya pengorbanan. Kalau kita melepaskan hal yang berharga tetapi kita memperoleh keuntungan, itu namanya bukan pengorbanan. Pengorbanan kita melepaskan hal yang berharga tapi kita mungkin tidak memperoleh keuntungan. Pengorbanan juga berarti mungkin kita rugi waktu kita melakukannya. Nah sekarang Bapak Ibu, apa salib dan pengorbanan menurut kita? Apakah mungkin kita berpikir bahwa pengorbanan itu sebuah kerugian? Apakah mungkin kita berpikir bahwa pengorbanan itu ya tidak menguntungkan, sehingga kita malas berkorban? Mungkin ya Bapak Ibu, kita boleh refleksi. Kita ini orang yang suka melakukan pengorbanan atau tidak, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Untuk Tuhan misalnya, paling sederhana adalah ketika kita menyiapkan waktu intim bersama Tuhan. Padahal waktu kita cuma 24 jam sehari. Padat banget, banyak yang mau dikerjakan. Dari bangun tidur, banyak banget yang harus dikerjakan. Apalagi Bapak Ibu yang kantor, pulangnya sudah malam, lelah, PR di rumah masih banyak lagi, belum plus anak ini itu. Jadi, apakah Bapak Ibu mau duduk diam, berkomitmen, memiliki waktu bersama Tuhan? Itu pengorbanan waktu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak mau melakukan pengorbanan waktu, mungkin kita berpikir itu kerugian. Atau mungkin, aduh saya kalau cuma duduk diam sama Tuhan, saya nggak dapat untung apa-apa, mendingan saya kerja cari duit. Mungkin ya Bapak Ibu, ini boleh menjadi refleksi. Jangan-jangan tersimpan nih di dalam bawah sadar kita bahwa kalau kita duduk diam bersama Tuhan, saya nggak dapat untung apa-apa. Paling renungan firman Tuhan, nyanyi-nyanyi, baca firman, udah. Saya nggak dapat untung apa-apa. Tapi kalau saya melakukan ini, kalau saya olahraga saya jadi sehat. Kalau saya ketemu teman, saya ketemu dengan kemungkinan prospek untuk bisnis saya. Kalau saya kerja, saya jelas digaji. Tapi kalau cuma duduk diam dengan firman Tuhan, apakah saya mendapat untung apa? Nah Bapak Ibu, ini harus menjadi refleksi. Karena kenapa kita nggak mau berkorban untuk Tuhan? Itu hanya untuk masalah waktu, belum masalah uang. Itu mungkin Bapak Ibu yang melayani ini luar biasa, berkorban waktu juga, berkorban masalah uang. Sedangkan hari-hari ini semua barang sudah inflasi, nilai rupiah menjadi sangat mengecil. Dulu kalau 500.000 di Indomaret kayaknya udah jadi raja. Kalau sekarang nggak beli apa-apa udah 500.000 gitu kan. Bapak Ibu, masa masih mau berkorban lagi untuk pelayanan yang bener aja? Rugi lah. Dan itu mungkin sesuatu yang tersimpan di dalam kita yang tanpa kita sadari, tetapi akhirnya itu menuntut tindakan-tindakan kita dan kita tidak pernah mau berkorban. Kebutuhan saya masih sangat banyak. Rugi. Apakah saya mendapatkan untung? Nggak tahu. Dan akhirnya kita tidak mau berkorban. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu, ada satu kebenaran yang luar biasa tentang salib dan pengorbanan. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab memberitakan tentang salib memang adalah kebodohan
bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan tentang salib, tentang pengorbanan, itu ternyata bisa jadi kebodohan buat orang-orang tertentu, tetapi bisa menjadi kekuatan Allah buat orang-orang tertentu juga. Waktu Bapak Ibu memberitakan tentang, tahu nggak, Yesus itu mengasihi kamu loh. Dia korbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kamu diampuni. Bagi orang tertentu bodoh banget, itu mah cerita yang tidak masuk akal. Bagi orang tertentu itu sebuah kebodohan, Bapak Ibu. Apaan sih, mana bisa sih gue yang bikin dosa terus Yesus mati sedunia dosanya dihilangkan? Gak masuk akal. Kebodohan, Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang tertentu waktu dengar berita itu dia nangis, dia mengalami Tuhan, dia bilang, Tuhan luar biasa Yesus, terima kasih Engkau sudah menerima aku yang hina dan hancur dan gak layak ini. Dan dia mengalami Tuhan. Dan setelah dia mengalami Tuhan, dia menerima pertobatan, dia diselamatkan. Jadi bagi orang tertentu kebodohan, tetapi bagi orang tertentu melepaskan kekuatan Allah. Yang sebelumnya dia mungkin berada di dalam kebinasaan, dia dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ajaib Bapak Ibu. Hanya karena pemberitaan firman, seseorang bisa dipindahkan, melepaskan kekuatan Allah Bapak Ibu. Tetapi bagi orang lain itu adalah kebodohan. Ini saya ada dari Full Life. Berita tentang salib tidak hanya mencakup hikmat dan kebenaran, tetapi juga kuasa Allah yang aktif, yang diturunkan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, mengusir setan, dan membebaskan dari kuasa dosa. Pernahkah Bapak Ibu mendengar ketika orang bersaksi? Saya sering membaca buku-buku kesaksian. Saya sering mendengar bahwa hanya karena seseorang mendengar apa yang Yesus lakukan di kayu salib, dia kemudian mengalami kuasa kesembuhan, dilepaskan. Tahu nggak, waktu Yesus mati, sebetulnya kitab Yesaya berkata, dia sedang menanggung semua sakit penyakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sembuh. Dan bagi orang itu Bapak Ibu melepaskan kuasa, dia mengalami mujizat. Tapi bagi orang tertentu itu bodoh banget. Masa iya sih? Jadi Bapak Ibu, itu bisa menjadi kebodohan buat kita, tetapi itu juga bisa melepaskan kuasa buat kita. Semuanya tergantung dari respon sikap hati kita. Nah sekarang Bapak Ibu, membebaskan dari kuasa dosa, menyembuhkan, mengusir setan. Ternyata bahwa salib dan pengorbanan itu mengandung kuasa Allah yang aktif. Salib dan pengorbanan melepaskan kekuatan Allah dan kemuliaannya. Mari kita lihat contoh beberapa cerita di dalam Alkitab. Elia dan janda Sarfat di 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Ini cerita ini gak asing Bapak Ibu. Waktu itu Nabi Elia di Sungai Kerit, karena di negara itu sedang terjadi kekeringan. Lalu kemudian Sungai Keritnya pun menjadi kering, dan Tuhan berkata kepada Elia, kamu pergi ke Sarfat, di sana kamu akan ketemu dengan seorang janda, dan nanti janda itu akan memberi makan. Mungkin ya nggak ditulis di dalam Alkitab sih, mungkin dipikir lah ini janda kaya nih gitu kan, mau dikasih makan. Tetapi waktu Elia tiba di Sarfat Bapak Ibu, ternyata ini adalah seorang janda yang sangat miskin. Elia berkata, berikan aku minum. Diambilin sama jandanya minum. Lalu Elia berkata, berikan roti yang ada di tanganmu. Janda itu berkata, Tuan, saya tidak memiliki roti. Saya hanya punya tepung segenggam di dalam buli-buli, di dalam tempayan, dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Saya sedang mengambil kayu bakar. Saya akan memasak buat anak saya. Sesudah itu kami akan mati. Jadi itu persediaan terakhir Bapak Ibu. Dia dan anaknya, tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi Elia berkata begini, bikin aja. Saya pakai bahasa saya aja ya Bapak Ibu. Bikin aja kasih saya.
nanti Tuhan akan sediakan buat kamu. Tepungnya nggak akan habis, minyaknya juga nggak akan habis. Dan janda ini Bapak Ibu, dia menurut Bapak Ibu kebodohan atau bukan? Saya udah pada ngerti cerita di Alkitab kan? Kalau ini adalah cerita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dan ini terjadi dalam hidup Anda Bapak Ibu, cuman punya stok terakhir yang buat keluarga kita kurang dan Tuhan minta, apakah kita akan memberikannya? Tapi janda ini, dia ikuti apa kata Elia dan dia berikan. Kebodohan kan Bapak Ibu? Kalau kita bicara secara jujur, bodoh nggak Bapak Ibu? Dia korbankan anaknya untuk tidak makan loh, hanya untuk memberikan kepada Nabi Elia. Apa nggak mama egois itu? Hanya untuk menuruti firman Tuhan, dia rela anaknya nggak makan. Hanya untuk mengikuti apa kata firman Tuhan. Ada pengorbanan yang sangat besar. Apa nggak bodoh itu Bapak Ibu? Bahkan dia sudah nggak punya lagi. Tetapi ketika janda itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan benar, tepung itu kemudian tidak habis. Sebentar saya baca ayatnya. Jawab perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketahuilah, aku sedang mengumpulkan 2 kayu api untuk membawanya pulang dan mengolahnya bagi anakku. Sesudah memakainya kami akan mati. Lalu Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulang dan perbuatlah seperti perkataanku, tetapi buatlah di sana sebatang roti bundar kecil dahulu dan bawalah kepadaku, kemudian buatlah bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu perempuan itu berbuat seperti perkataan Elia. Ia dan perempuan itu pun makan di rumahnya sampai berhari-hari. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang dikatakannya dengan perantaraan Elia. Pengorbanan Bapak Ibu, pengorbanan melepaskan kekuatan Allah. Pengorbanan melepaskan keajaiban Tuhan. Pengorbanan melepaskan sesuatu yang ilahi dalam hidup orang percaya. Saya nggak tahu Bapak Ibu dengar firman ini gimana, tapi kalau saya pribadi, iya ya, luar biasa. Kemudian, ini adalah kisah tentang Raja Daud. Raja Daud memindahkan tabut ke Yerusalem. Di ayat 13 dikatakan gini, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi waktu itu tabutnya ada di Obed Edom dan Raja Daud ingin memindahkan tabut Allah itu, dan cara bawa tabut Allahnya dikatakan melangkah 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segini nih Bapak Ibu, persembahkan, potong seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 6 langkah lagi, potong seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 6 langkah lagi, korban dipersembahkan. Bayangkan Bapak Ibu, dari Obed Edom ke tempat Daud berapa langkah dan berapa banyak korban yang diberikan. Kenapa sih harus 6 langkah? Mungkin buat beberapa orang itu kebodohan, bodoh banget, pemborosan, bodoh banget, terlalu berlebihan untuk Tuhan, bodoh banget gitu kan, buat orang-orang tertentu, berlebihan seperti itu. Tetapi Daud mengerti bahwa tabut itu adalah penyertaan Tuhan.
Tidak ada harga yang tidak bisa dikorbankan, karena dia gimana ya kalimatnya, bagi Daud penyertaan Tuhan, tabut Tuhan itu lebih dari semua yang dia punya. Dia saat dia mengorbankan sesuatu Bapak Ibu, itu nggak ada nilainya dibanding dengan penyertaan Tuhan, dibanding dengan tabut Tuhan, dibanding dengan kemuliaan Tuhan. Karena dicatat sebelumnya, waktu tabut itu di rumah Obed-Edom, maka Obed-Edom diberkati karena ada tabut itu. Jadi Raja Daud mengerti mana yang paling penting, mana yang paling utama. Apa sih artinya lembu? Yang penting ada Tuhan, maka semuanya yang lain gak ada pentingnya. Bapak Ibu, jadi pengorbanan itu Bapak Ibu akan kita lakukan kalau kita ngerti bahwa di balik pengorbanan kayaknya gede nih. Kalau yang tadi konsepnya rugi banget, ini saya butuh. Tapi yang ini di balik pengorbanan melepaskan kekuatan Allah, dan itu tidak pernah tidak terbatas. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu Tuhan bisa kerjakan buat kita. Di balik pengorbanan ada kekuatan Allah, di balik pengorbanan ada kemuliaan Allah, di balik pengorbanan ada keajaiban Tuhan. Dan Raja Salomo mengerti ini Bapak Ibu, anaknya Raja Daud. Makanya pada waktu dia mentahbiskan bait suci, dikatakan Raja Salomo, segenap umat Israel yang sudah berkumpul berdiri di hadapan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, lembu dan sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Jadi udah gak bisa disebut lagi Bapak Ibu. Kan ada tuh disebut sekian ribu ekor kambing, sekian ribu domba. Yang ini sudah sampai gak bisa dihitung lagi. Tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Artinya udah gak pakai hitungan untuk berkorban kepada Tuhan. Udah gak pakai hitung-hitungan matematika Bapak Ibu. Udah gak pakai hitung-hitungan. Pokoknya buat Tuhan semuanya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi pada ketika itu rumah itu, jadi rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu korban diberikan Bapak Ibu, bukan hanya lembu, bukan hanya kambing, tetapi di sana juga ada pujian. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemuliaan Allah turun atas tempat itu sampai imam-imam tidak tahan berdiri, sebab kemuliaan Allah memenuhi rumah Allah. Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi rumah Allah yang dipenuhi kemuliaan Allah, maka ada satu jalan untuk menuju ke sana, korban salib Bapak Ibu. Selama hidup kita tidak mau disalibkan, selama segala sesuatu tentang diri kita tidak mau disalibkan, maka Allah tidak bisa bekerja. Hanya ketika semua tentang kita disalibkan, maka kemuliaan Allah itu bisa bekerja atas hidup kita. Termasuk Bapak Ibu, harta kita. 5 roti dan 2 ikan digunakan oleh Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Ada pengorbanan dari seorang anak kecil, walaupun sepertinya tidak berharga, tetapi ketika pengorbanan itu diberikan, maka ada kekuatan Allah dilepaskan. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Setiap pengorbanan kita di hadapan Tuhan, pengorbanan tidak selalu berbicara dalam hal materi, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan hidup, selama tidak dilakukan dengan sungut-sungut. Nah, ini ada disclaimer ya Bapak Ibu, ada term and condition ya. Tidak dilakukan dengan sungut-sungut, karena ada banyak orang yang berkorban tetapi bersungut-sungut. Itu tidak termasuk hitungan. Dilakukan dengan sukacita untuk Tuhan. Saya percaya ada kekuatan Allah yang dilepaskan.
Saya selalu berkata kepada anak saya yang gede, Tuhan tidak pernah berhutang. Mungkin saya ngomong udah diulang-ulang sampai dia, iya ya Mi, iya Mi. Tuhan gak pernah hutang. Kamu lakukan sesuatu, kamu berkorban sesuatu, pasti Tuhan akan bayar. Tuhan gak pernah hutang, percaya Mami. Iya Mi. Sampai sudah berkali-kali. Tuhan tidak pernah berhutang. Saya percaya itu. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Nah, ini adalah sebuah ayat dari kitab Daniel yang Daniel mendapatkan penglihatan akan apa yang akan terjadi masa akhir zaman. Jadi kalau Daniel itu kitab akhir zaman dari perjanjian lama, kalau dalam perjanjian baru itu kitab Wahyu. Lalu orang-orang di sana mulai berdosa dan tidak mempersembahkan korban-korban yang diwajibkan itu. Maka ibadah yang benar telah dicampakkan ke tanah dan tanduk itu berhasil dalam segala perbuatannya. Lalu ia mengirim pasukan-pasukan yang mencemarkan rumah Tuhan. Mereka akan menghapus korban harian dan menegakkan sesuatu yang mengerikan yang disebut kejahatan yang menghancurkan. Saya ingin meng-highlight ini Bapak Ibu. Menghapus korban harian, tidak mempersembahkan korban-korban yang diwajibkan. Dan ini adalah penglihatan nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman. Musuh kita tahu Bapak Ibu bahwa di balik pengorbanan ada kekuatan Allah yang dilepaskan. Musuh kita tahu bahwa di balik salib Bapak Ibu ada keajaiban dan kemuliaan Tuhan yang bisa dilakukan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, peperangan kita adalah ketika Tuhan berkata korbankan sesuatu buat Tuhan, korbankan sesuatu, persembahkan, hiduplah, salibkan dirimu. Pada saat yang sama musuh akan berkata, musuh akan menghalangi kita untuk tidak mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Ini adalah roh antikris yang akan bekerja di akhir zaman. Dia akan bekerja kepada setiap orang percaya untuk tidak mau mempersembahkan korban harian di hadapan Tuhan. Roh antikris akan bekerja untuk supaya kita tidak mempersembahkan korban-korban yang diwajibkan, karena musuh kita tahu, karena roh antikris tahu bahwa setiap korban kita itu melepaskan kekuatan. Jadi sekarang bagaimana keadaan kita hari ini Bapak Ibu? Roh siapa yang bekerja di dalam kita? Apakah roh Tuhan? Apakah roh antikris? Kalau kita tidak mau mempersembahkan lagi korban-korban harian, maka itu adalah spirit antikris yang sedang bekerja di akhir zaman. Mari kita refleksi dan mari kita bangun kembali mezbah kita, seperti Abraham membangun mezbah dan kemudian dia mempersembahkan sesuatu yang harum bagi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah meninggalkan mezbahmu, sudah tidak pernah memberikan korban lagi di hadapan Tuhan, hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, sadarilah bahwa itu adalah spirit antikris yang sedang bekerja di akhir zaman. Hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita, jangan pernah merasa rugi, karena di balik pengorbanan yang kita lakukan, di balik salib apapun bentuknya Bapak Ibu, ada kemuliaan Allah. Amin. Nah, firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu. Saya undang silahkan pemain musik. Oh ya, saya sekaligus pengumuman Bapak Ibu. Salah satu korban tadi yang menyenangkan Allah adalah memberi bantuan dan masih ingat gak ayatnya Bapak Ibu?
berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu berkorban. Bukan untuk gereja ini Bapak Ibu, bukan. Ini adalah proyek terang. Proyek terang itu dari Our Daily Bread yang dibuat untuk orang-orang di daerah pedalaman yang tidak punya listrik Bapak Ibu. Yang belum ada listriknya. Jadi di dalam proyek terang ini nanti akan dibagikan satu box seperti ini Bapak Ibu. Di dalamnya adalah ada lampu. Jadi ini akan dibagikan ke pelosok-pelosok yang tidak ada listrik. Lampunya ini menggunakan tenaga surya. Jadi nggak perlu dicas seperti kita pakai USB atau pakai apa. Ini menggunakan tenaga surya. Klik, loh. Ya, mungkin seperti lampu LED yang sekarang banyak di luaran, tetapi ini menggunakan tenaga surya. Jadi kalau lampunya habis, mereka casnya dengan menggunakan matahari. Lampunya ini digunakan untuk apa? Untuk mereka membaca Alkitab. Ada Alkitab di dalam paketnya Bapak Ibu. Sayang Alkitabnya tulisannya kecil-kecil. Ada Alkitab dan juga ada buku-buku anak-anak. Cerita-cerita Alkitab untuk anak-anak. Seperti yang kemarin disampaikan, bahwa mereka memang targetnya adalah memenangkan orang tua melalui anak-anak. Tetapi ada Alkitab orang dewasa dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ini terjemahannya tidak ada di LAI. Ini terjemahan khusus, terjemahan sederhana Indonesia. Bahasanya jauh lebih mudah dipahami daripada Alkitab kita. Ini akan dibagikan kepada pelosok-pelosok Bapak Ibu. Nah, saya ingin, ini namanya proyek terang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ingin berkorban. Kemarin saya sempat tanya ke depan, kalau mau ikutan ini gimana? Oh, ternyata ini harus lewat gereja. Jadi sebetulnya kemarin sudah diumumkan oleh suami saya, dan sumbangan sudah dan bukan sumbangan lah ya, jangan berkata sumbangan ya. Dan korban untuk proyek terang sudah diterima dan sudah diserahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu masih ingin terlibat, silahkan. Nanti caranya gimana? Transfer saja ke gereja, diberi keterangan untuk proyek terang. Uang Bapak Ibu akan diberikan ke sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu turut berpartisipasi memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya lewat pengorbanan Bapak Ibu, kekuatan Allah dilepaskan. Orang-orang membaca firman, jiwa-jiwa diselamatkan. Ada anak-anak kecil yang mengenal Yesus, dan Allah tidak pernah berhutang. Puji Tuhan. Haleluya. Pada Tuhan ku serahkan seluruh kehidupanku. Ku berharap kepadanya dengan segenap hatiku. Aku pujian ini seringkali disalah mengerti kalau ngomong aku berserah itu kayak Tuhan, aku lagi ada masalah, aku berserahlah, aku pasrahlah. Sebetulnya tidak begitu Bapak Ibu. Ini adalah bicara tentang penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata serahkan bagianmu yang ini, apakah Bapak Ibu akan berkata
Aku berserah Tuhan, ambil aja. Karena semua adalah titipan-Mu. Bisa nggak Bapak Ibu berkata begitu? Ini bukan tentang menangisi hidup karena ada masalah. Sudah jelas kehendak Tuhan ketika kita berhadapan dengan masalah, gunakan otoritas dalam nama Yesus keluar. Karena setiap hal yang sudah Yesus tanggung di kayu salib tidak boleh ada dalam bagian hidupku. Ini bukan untuk menangisi hidup kita ketika kita mengalami masalah, tapi ini adalah bicara tentang jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Mu. Ketika Tuhan minta sesuatu dari hidupmu Bapak Ibu, apakah kita bisa berkata, aku berserah Tuhan, aku milik-Mu? Saya dan kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin berkata, Tuhan aku percaya aku milik-Mu, Tuhan aku percaya semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Biar Engkau yang hidup Tuhan, bukan aku yang hidup. Tuhan, sebab kami percaya semua dari Tuhan, semua oleh Tuhan, dan semua untuk Tuhan. Haleluya. Aku berserah, aku berserah. Berserah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, destiny ilahi. Mungkin ada bagian yang harus kami korbankan. Kami mau berkorban Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan akan mampukan setiap umat-umat-Mu. Kami tidak menyayangkan, kami percaya apa yang kami punya itu adalah daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan menggerakkan, Tuhan berbicara, Tuhan melakukan sesuatu, kami mau taat Tuhan. Kami percaya waktu kami taat, kami berkorban, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Sesuatu yang besar, yang ajaib, yang luar biasa Tuhan nyatakan. Dan setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu, supaya minggu depan setiap tugas, pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bila-bila Yesus, semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Berkati hamba-Mu, Kristen yang sudah melayani firman-Mu, pakai lebih-lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus,
menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang